Hai anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama dengan Ibu Guru. Bernama siapa? Yes, Ibu Guru Ruth. Kali ini dalam pembelajaran Matematika 403 bagian 1.4 kita akan belajar penjumlahan pecahan. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah belajar bagaimana cara untuk menjumlahkan dua pecahan atau lebih. Kalian siap ya belajar bersama-sama ya? Mari kita mulai. Bagaimana saya dapat menjumlahkan pecahan? Lihat contoh di samping. Ada lingkaran, bulatan, dibagi 3/4 dan 1/4. Oke, ketika kita jumlahkan artinya 1/4 bagian ditambah 3/4 bagian menjadi 4/4. Ingat yang Ibu bilang tadi ya di awal, bahwasanya kalau penyebutnya sudah sama, seperti contoh ini, jangan dijumlahkan. Artinya tetap hasilnya tetap dengan penyebut awal, yaitu 4. Tapi pembilangnya kalian jumlahkan. 1 ditambah 3, hasilnya 4. Ini disebut pecahan penyebut berpenyebut sama. Pecahan berpenyebut sama adalah ketika dua pecahan memiliki penyebut yang bernilai sama. Itu dia penjelasannya. Apakah kamu menyadari bahwa hanya pembilang yang dijumlahkan, yaitu 1 tambah 3? Yes, penyebutnya tetap sama ya, karena tadi yang Ibu bilang, penyebut bawahnya kalau sudah sama tidak usah dijumlahkan. Tapi bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Masih dapatkah saya menjumlahkan dua pecahan? Kira-kira jawaban kamu apa? Nggak bisa. Masih bisa anak-anak. Caranya, lihat contoh berikut. Lihat, penyebutnya berbeda ya. 2/4 ditambah 2/8. Langkah pertamanya ialah harus ada yang diubah dari penyebut kedua penyebut ini. Bagaimana mengubahnya? Ada aturannya ya. Untuk merubah penyebut yang 4, kamu harus mengalikannya dengan 2 untuk mendapatkan 8. Jadi gini anak-anak, pastikan penyebutnya ini kamu samakan terlebih dahulu ya. Bagaimana menyamakannya? Ini harus perkalian. Jadi ini berhubungan dengan perkalian. Pastikan kalian sudah mengetahui perkalian dari mulai 1 sampai dengan 10. Kira-kira dari angka 4 dan 8 ini yang perkalian 4 dan 8 yang memiliki hasil yang sama, berapa jumlahnya? 8 ya anak-anak ya. Jadi penyebutnya ketika disamakan menjadi 8. 4 dikali berapa yang hasilnya menjadi 8? Dikali 2. Jadi dalam pecahan ketika penyebut kamu kali 2, pembilangnya pun harus dikali 2. Paham ya? Ibu ulang ya. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Jadi sama-sama tidak bisa berbeda karena nanti hasilnya tidak valid atau tidak tepat. Langkah ketiga, sudah artinya ketika kita kalikan 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, ketemulah hasilnya adalah 4/8. Hasil yang barunya 4/8. Lalu 2/8 ini udah sama ya penyebutnya anak-anak ya. Sudah, kalau sudah sama penyebutnya kita tinggal jumlahkan. Yang kita jumlahkan apa? Pembilangnya. Jadi 6/8. Oke, sudah paham kalian? Ingat, 6/8 dapat dituliskan dalam bentuk yang sederhana. Yang paling kecilnya. Oke, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 2 seperti berikut. Hasilnya 6/8. Kita mau buat lebih kecil nilainya ya anak-anak. Diapakan? Dibagi. Kalau mau diperkecil kita harus menggunakan metode pembagian. Sudah? Ingat prinsipnya kalau dalam pecahan penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Begitu juga dalam membagi. Kalau penyebut dibagi 2, pembilang juga dibagi 2. Sudah? Lihat. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi bentuk sederhana dari 6/8 adalah 3/4.
Ibu mau menjelaskan dulu ya, kenapa bisa 2 dibaginya. Karena 2 adalah sebuah faktor persekutuan yang terbagi pada kedua bilangan tersebut, 6 dan 8. Oke? Ada beberapa langkah untuk menentukannya. Lihat di samping Ibu, langkah pertama. Temukan sebuah faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut. Yang tadi Ibu bilang ya. Langkah kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan. Jadi harus sama ya anak-anak ya. Ketiga, ulangi proses ini sampai tidak ada lagi faktor persekutuan. Langkah terakhir, pecahkan pecahan berbentuk sederhana ketika tidak ada lagi faktor persekutuan yang tersisa. Oke, sudah jelas ya penjelasan Ibu? Berikut adalah beberapa contoh dari menuliskan pecahan sederhana. Contohnya, 2/4. Bentuk sederhananya berapa ya? Ingat, faktor persekutuannya yang ada di pembilang dan penyebut, yaitu angka 2. Sudah? 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasil atau bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Tepat sekali ya anak-anak ya. Berikutnya ada bilangan 10/14. Pecahan 10/14. Faktor persekutuannya bagaimana? Yes, dibagi 2 juga ya anak-anak ya. 10 bagi 2, 5. 14 bagi 2, 7. Jadi bentuk sederhana dari 10/14 adalah 5/7. Apakah kalian sudah paham dari sini anak-anak? Oke, untuk memperjelas kalian lagi, coba Ibu mau kasih beberapa soal latihan. Coba kalian tebak, 6/9. Kira-kira bentuk sederhananya berapa? 2/3. Kira-kira faktor persekutuannya berapa ya anak-anak? Dibagi? Yes, dibagi 3 ya. Dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 9 bagi 3? 3. Artinya bentuk sederhana dari 6/9 adalah 2/3. Artinya 3 adalah sebuah faktor persekutuan yang terbagi pada kedua bilangan ya. Oke, selanjutnya 3/9. Bentuk sederhananya adalah berapa anak-anak? Bentuk sederhananya, yes, 1/3 seperti yang kalian ketahui. Berapakah nilai faktor persekutuannya? 3, tepat sekali karena 3 bagi 3 adalah 1, 9 bagi 3 hasilnya 3. Sekarang kita kembali kepada penjumlahan pecahan. Lihat, kita mau menjumlahkan 7/8 ditambah 3/2. Berapa? 3/4. Oke, lihat, 7/8 ditambah 3/4. Sudah. Apakah penyebutnya sama anak-anak? Sama apa berbeda? Berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kira-kira berapa nilainya? Yang ada di perkalian 8 hasilnya dan ada di perkalian 4. Yes, 8. Kita tulis ya penyebutnya 8. Sekarang kita tinggal samakan lagi pembilangnya. Kalau ini yang 7/8 sudah oke ya, jadinya tetap 7/8. Nah yang 3/4. Dikali berapa dia hingga menjadi 8? 2 ya. Kalau penyebut dikali 2, pembilang dikali berapa? 2, tepat sekali. Jadi artinya 6/8. Kalau sudah ketemu penyebutnya, kita lihat, kita jumlahkan pembilangnya. Jadi berapa hasilnya? Oke, udah lihat ya anak-anak ya, 13/8. Lalu kita sederhanakan. Jadinya berapa pecahan campurnya? 1, 5/8. Oke, paham ya anak-anak ya sampai sini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Lihat. Kamu bahkan dapat menjumlahkan 3 pecahan. Contohnya lihat nih ya. 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/6. Caranya sama juga anak-anak. Kalau penyebut ini berbeda, kalian kalikan terlebih dahulu hingga sama penyebutnya ya. Disamakan dulu. Kalian menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Sudah kalau sama? Sama. Ya, ini dikali 2, 3-nya dikali 2. Oke, sudah semua? Ketemu hasilnya?
9 per 6 sama dengan 3 per 2. Kita ubah dalam pecahan campuran menjadi 1 per 2. Paham ya? Selalu ingat bahwa ketika kalian menjumlahkan pecahan, jawabannya harus diberikan dalam bentuk paling sederhana, yaitu bagi kedua pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan sampai tak dapat lagi dibagi. Kita akan melihat bagaimana mengurangi pecahan pada pelajaran selanjutnya. Sekarang kalian boleh selesaikan buku kegiatan kalian. Oke, sampai jumpa anak-anak.